Suamiku sibuk foya-foya dengan pelakor saat aku sibuk bekerja untuk melunasi pinjolnya. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Dulu, aku percaya bahwa menikah dengan Mas Sandi adalah takdir terbaik yang diberikan Tuhan kepadaku. Aku mengenalnya sejak lama dan dalam bayanganku, ia adalah sosok lelaki yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Ia selalu bersikap lembut padaku, menatapku dengan mata penuh keyakinan, dan berbicara dengan nada yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Di antara banyak pria yang pernah mendekatiku, Mas Sandi adalah satu-satunya yang terlihat begitu tulus. Aku jatuh cinta pada ketulusannya, atau mungkin lebih tepatnya, pada gambaran yang kubangun sendiri tentangnya. Pernikahan kami diadakan dengan sederhana, dihadiri oleh keluarga dan beberapa teman dekat. Aku masih ingat bagaimana ibu menangis bahagia saat ijab kabul diucapkan. Baginya, melihatku menikah adalah impian yang akhirnya terwujud. Aku juga merasa lega, karena selama ini, aku sering dihantui pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang sekitar. Kapan nikah? Jangan pilih-pilih, nanti keburu tua. Kini, aku bisa menjawabnya dengan bangga. Aku telah menikah, dan aku percaya bahwa pernikahanku akan bahagia. Hari-hari pertama pernikahan kami penuh dengan kebahagiaan. Mas Sandi selalu bersikap manis, sering membelikanku makanan favorit, dan tak pernah lupa mengucapkan kata-kata romantis sebelum tidur. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Meskipun kami belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal di rumah kontrakan kecil, aku tak keberatan. Aku percaya bahwa kami bisa berjuang bersama, membangun masa depan dari nol. Bukankah pernikahan memang tentang saling mendukung dan melengkapi? Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Aku mulai menyadari bahwa Mas Sandi bukanlah pria pekerja keras seperti yang kubayangkan. Setiap pagi, ia selalu bangun lebih siang dariku, dan meskipun ia bekerja, ia tak pernah terlihat benar-benar serius dalam pekerjaannya. Ia sering mengeluh tentang bosnya, tentang rekan kerjanya, tentang betapa sulitnya dunia kerja. Aku berusaha memberinya semangat, menyemangatinya agar bertahan dan berusaha lebih keras. Namun, bukannya berusaha, ia malah semakin sering mengeluh dan mulai mencari alasan untuk tidak bekerja. Aku mencoba bersabar. Aku berpikir bahwa mungkin ia hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Aku bahkan berusaha mencari cara agar bisa membantu keuangan keluarga kami. Aku mulai bekerja lebih keras di tempatku bekerja, mengambil pekerjaan tambahan, dan mengurangi pengeluaran pribadi. Aku tidak keberatan berkorban, asalkan pernikahan kami tetap berjalan dengan baik. Tapi, semakin lama aku berusaha, semakin aku menyadari bahwa aku berjuang sendirian. Awalnya, aku tidak terlalu mempermasalahkan cara Mas Sandi mengatur keuangannya. Aku berpikir, sebagai seorang suami, tentu ia tahu bagaimana mengelola penghasilannya dengan baik. Aku percaya bahwa ia cukup dewasa untuk memahami tanggung jawab dalam rumah tangga. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Setiap akhir bulan, ketika aku mencoba membahas keuangan rumah tangga, Mas Sandi selalu tampak gelisah. Ia sering mengeluh bahwa gajinya tidak cukup, bahwa ada banyak pengeluaran mendadak yang membuatnya kehabisan uang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Aku mencoba memahami. Aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu menuntut. Aku berpikir, mungkin memang ada kebutuhan yang tak terduga. Tapi, saat aku mulai lebih teliti, aku menyadari bahwa bukan kebutuhan rumah tangga yang membuat uangnya cepat habis, melainkan gaya hidupnya sendiri. Mas Sandi suka nongkrong dengan teman-temannya, sering mentraktir mereka, bahkan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kami butuhkan. Ia membeli sepatu mahal, jam tangan baru, dan bahkan menghabiskan uang untuk hal-hal yang menurutku tidak masuk akal. Suatu hari, aku menemukan struk pembelian di dalam jaketnya. Itu adalah struk dari sebuah toko elektronik yang menunjukkan bahwa ia baru saja membeli sebuah gadget baru. Aku terkejut karena beberapa hari sebelumnya ia mengeluh bahwa uangnya sudah habis. Aku menunggunya pulang dengan hati gelisah. Aku tidak ingin langsung menuduhnya, tapi aku harus tahu kebenarannya. Mas, ini apa? Tanyaku sambil menunjukkan struk itu ketika ia baru saja masuk ke rumah.
Ia melirik sekilas, lalu mengambil botol air di meja sebelum menjawab, "Oh, itu cuma beli handphone baru. Yang lama sudah mulai lemot." Aku menghela napas panjang. "Tapi kan kita lagi banyak pengeluaran, Mas. Kamu bilang uangnya habis buat bayar listrik dan kebutuhan lain, tapi ternyata kamu malah beli handphone baru." Ia mengerutkan kening, tampak kesal dengan pertanyaanku. "Ya masa aku kerja pakai handphone jelek? Lagian, ini juga buat kerja." "Kamu tuh kebanyakan protes, Dinda." Aku terdiam. Aku merasa tidak berdaya. Aku hanya ingin mengingatkannya, tapi justru aku yang disalahkan. Aku tidak ingin bertengkar, jadi aku memilih diam dan menahan rasa kecewaku sendiri. Namun, masalah ini tidak berhenti di situ. Aku mulai sering menemukan tanda-tanda bahwa keuangan kami semakin tidak stabil. Tagihan listrik menumpuk, cicilan motor terlambat dibayar, dan bahkan uang belanja sering kali kurang. Aku akhirnya memutuskan untuk mengambil pekerjaan tambahan, berharap bisa membantu meringankan beban. Tapi, yang membuatku semakin sedih adalah Mas Sandi sama sekali tidak merasa bersalah. Ia tidak pernah berusaha mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Puncaknya adalah ketika suatu hari aku menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai penagih hutang. Aku bingung, karena aku tidak pernah berhutang pada siapapun. Tapi saat pria di telepon itu menyebut nama Mas Sandi, jantungku berdegup kencang. Aku langsung menelepon suamiku, menuntut penjelasan. "Mas, kita punya hutang di mana?" Tanyaku dengan suara bergetar. Mas Sandi terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Oh, itu. Aku pinjam uang di pinjol. Tapi tenang, aku bakal bayar." Darahku seakan berhenti mengalir. "Pinjol? Kenapa kamu pinjam di sana? Buat apa uangnya?" Ia terdengar tidak peduli. "Ya buat tambahan aja. Kan kamu tahu gaji bulan ini kurang." Aku merasa lututku lemas. "Pinjaman online? Aku tahu betul bagaimana bunga pinjol bisa menjadi beban besar jika tidak segera dilunasi." Aku mencoba menenangkan diri. "Berapa yang kamu pinjam, Mas?" Tanyaku pelan. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, 5 juta. Aku menelan ludah. 5 juta? Sekarang totalnya jadi berapa? 15 juta. Aku hampir tidak bisa bernapas. Dalam hitungan minggu, hutang itu sudah membengkak 3 kali lipat. Aku tahu ini akan menjadi masalah besar. Aku tahu bahwa kami sedang menuju kehancuran jika aku tidak segera mengambil tindakan. Tapi, alih-alih mencari solusi, Mas Sandi malah bersikap santai, seolah-olah semua ini bukan masalah besar. "Dinda, tenang aja. Aku pasti cari cara buat bayar," katanya dengan nada malas. Aku ingin percaya, tapi bagaimana bisa? Selama ini, akulah yang selalu mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Akulah yang bekerja lebih keras. Dan kini, aku harus menanggung beban hutang yang bahkan bukan aku yang membuatnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, berpikir bagaimana aku bisa keluar dari situasi ini. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tahu aku harus berjuang. Tapi yang tidak aku sadari saat itu adalah, aku sedang berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Setelah mengetahui hutang yang dibuat Mas Sandi, aku tidak punya pilihan selain bekerja lebih keras. Aku mulai mengambil pekerjaan tambahan, menerima proyek freelance di malam hari, dan mengurangi waktu istirahatku. Aku bahkan mengurangi kebutuhan pribadiku. Aku tidak lagi membeli baju baru, tidak pernah pergi ke salon, dan menghemat setiap rupiah yang aku bisa. Aku ingin segera melunasi hutang itu agar hidup kami bisa kembali stabil. Namun, yang membuatku semakin terluka adalah sikap Mas Sandi yang seolah tidak peduli. Bukannya berusaha mencari tambahan penghasilan, ia justru semakin sering keluar rumah dengan alasan mencari peluang. Awalnya, aku ingin percaya. Aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin ia benar-benar sedang berusaha mencari cara untuk melunasi hutang kami. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa semua itu hanya alasan kosong. Malam itu, aku pulang kerja lebih awal dari biasanya karena bosku membatalkan lembur. Aku berharap bisa beristirahat sejenak, tapi saat masuk ke rumah, aku mendapati piring kotor menumpuk di wastafel, lantai berantakan, dan tidak ada tanda-tanda Mas Sandi di rumah.
Aku menghela napas panjang. Aku lelah. Aku tidak hanya bekerja keras di luar, tapi juga harus mengurus rumah sendirian. Aku mencoba menelepon Mas Sandi, tapi ia tidak menjawab. Aku mencoba mengirim pesan, tapi tidak dibalas. Perasaanku tidak enak. Aku duduk di ruang tamu, menunggu kepulangannya. Sekitar pukul 10 malam, akhirnya ia pulang. Aku bisa mencium bau rokok dan parfum menyengat dari tubuhnya. Mas dari mana? Tanyaku dengan nada lelah. Ia hanya tertawa kecil sambil melemparkan jaketnya ke sofa. Santai, aku tadi nongkrong sama anak-anak. Aku menatapnya dengan kecewa. Mas, kita punya hutang yang harus dibayar. Aku kerja siang malam buat nutupin hutang itu, sementara kamu malah enak-enakan nongkrong. Ia menatapku dengan tatapan tak peduli. Terus, aku harus apa? Aku juga butuh hiburan, Dinda. Aku bukan robot yang cuma kerja terus. Hatiku mencelos. Aku ingin marah, tapi apa gunanya? Aku sudah terlalu lelah untuk berdebat dengannya. Aku hanya menghela napas dan pergi ke kamar. Aku tidak ingin bertengkar, aku hanya ingin tidur dan melupakan rasa sakit ini untuk sementara waktu. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang di tempat kerja, seorang teman mengirimiku foto melalui WhatsApp. Foto itu menunjukkan Mas Sandi sedang duduk di sebuah kafe bersama seorang wanita. Mereka terlihat akrab, tertawa bersama, dan bahkan di foto kedua, wanita itu tampak menyentuh lengannya dengan cara yang sangat intim. Jantungku berdebar kencang. Aku ingin percaya bahwa itu hanya teman, bahwa aku mungkin salah paham. Tapi, bagaimana mungkin aku bisa percaya setelah semua ini? Aku bekerja keras untuk membayar hutangnya, sementara dia duduk santai di kafe dengan wanita lain. Aku merasa kepalaku berputar. Aku ingin menangis, tapi aku sedang di tempat kerja. Aku mencoba menahan air mataku, tapi dadaku terasa sesak. Aku ingin meneleponnya saat itu juga, tapi aku tahu itu tidak akan ada gunanya. Aku tahu bahwa Mas Sandi hanya akan mencari alasan atau malah menyalahkanku seperti biasa. Malamnya, aku menunggu kepulangannya dengan perasaan yang bercampur aduk. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku tahu aku tidak bisa terus diam. Aku tidak bisa terus membiarkan ini terjadi. Saat ia akhirnya pulang, aku langsung menunjukkan foto itu kepadanya. Mas, ini apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia melirik foto itu sekilas, lalu tertawa kecil. Oh ini? Itu cuma teman kok. Kamu terlalu curiga, Dinda. Hatiku semakin sakit mendengar jawabannya yang begitu santai. Teman? Kamu pikir aku sebodoh itu, Mas? Sementara aku kerja mati-matian buat nutupin hutangmu, kamu malah enak-enakan di kafe sama perempuan lain. Ia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa dengan ekspresi bosan. Ya ampun, Dinda. Kamu tuh terlalu dramatis. Aku nggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol biasa. Lagian, kamu juga salah. Kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa ngurus aku. Aku ingin tertawa, tapi bukan karena lucu, melainkan karena kejamnya kenyataan yang harus aku hadapi. Aku yang bekerja keras untuk membayar hutangnya, aku yang mengorbankan segalanya, tapi justru aku yang disalahkan? Aku menatapnya dalam diam. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin menumpahkan semua rasa sakit yang aku pendam selama ini. Tapi, aku tahu itu tidak akan ada gunanya. Aku tahu bahwa Mas Sandi tidak akan pernah berubah. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku merasa hancur, bukan hanya karena pengkhianatannya, tapi karena aku sadar bahwa aku sudah berjuang sendirian dalam pernikahan ini sejak lama. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku sanggup bertahan? Aku semakin lelah. Bukan hanya fisikku yang terkuras karena harus bekerja lebih keras untuk menutupi hutang Mas Sandi, tapi juga emosiku yang semakin hari semakin hancur. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk berangkat kerja, sementara Mas Sandi masih tidur dengan nyenyaknya. Aku pulang dalam keadaan lelah, berharap ada sedikit perhatian atau setidaknya bantuan darinya, tapi yang kudapat hanyalah rumah berantakan dan suami yang pulang larut dengan berbagai alasan. Aku sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya berbicara dengannya.
Setiap kali aku mencoba, setiap kali aku mengeluhkan beban yang kutanggung sendirian, ia selalu punya cara untuk membalikkan keadaan. Ia selalu menyalahkanku karena terlalu sibuk bekerja, terlalu banyak mengeluh, terlalu menuntut. Aku semakin sadar bahwa aku tidak hanya berjuang sendirian, tapi juga melawan seseorang yang bahkan tidak peduli pada perjuanganku. Masalah semakin besar ketika suatu hari aku mendapat pesan dari salah satu teman kantorku. Ia mengirimiku sebuah tangkapan layar dari media sosial yang menunjukkan Mas Sandi sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan. Yang membuatku terkejut bukan hanya fakta bahwa ia sedang berbelanja di saat kami masih memiliki hutang yang harus dibayar, tapi juga karena ia tidak sendirian. Ada seorang wanita di sampingnya, mengenakan baju yang modis, tersenyum manis ke arah kamera. Mereka terlihat begitu dekat, seolah tidak ada beban di antara mereka. Tanganku gemetar saat melihat foto itu. Aku ingin menyangkal kenyataan yang ada di depan mataku, tapi bukti itu terlalu jelas. Sementara aku bekerja siang malam untuk membayar hutangnya, Mas Sandi malah bersenang-senang dengan wanita lain, membelikannya baju baru, berjalan-jalan tanpa peduli pada beban yang kutanggung. Malamnya, aku menunggunya pulang dengan hati yang sudah penuh dengan amarah dan kekecewaan. Aku duduk di ruang tamu dengan ponsel di tanganku, memandangi foto itu berulang kali, mencoba memahami bagaimana seseorang bisa sekejam ini terhadap pasangannya sendiri. Aku berusaha menahan tangis, tapi air mata itu terus mengalir tanpa bisa kuhentikan. Saat akhirnya Mas Sandi pulang, aku langsung berdiri dan menatapnya dengan tajam. "Mas, kita bisa bicara?" Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menghela napas seolah sudah tahu apa yang akan kubicarakan. "Apalagi sih, Dinda? Aku capek, aku baru pulang." "Aku tidak peduli." Aku menunjukkan foto itu ke arahnya. "Jelaskan ini, Mas." Ia melirik foto itu, lalu mengangkat bahu dengan ekspresi santai. "Oh, ini? Aku cuma nemenin teman belanja. Nggak ada yang aneh." Hatiku terasa seperti ditikam berkali-kali. "Teman? Kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu pikir aku nggak tahu kalau selama ini kamu lebih sering menghabiskan waktu dengan perempuan ini daripada berusaha mencari uang untuk membayar hutangmu?" Ia mengerutkan kening. "Kamu tuh kebanyakan curiga. Aku nggak ngapa-ngapain." Aku tertawa pahit. "Nggak ngapa-ngapain? Kamu pakai uang dari mana buat belanja, Mas? Sementara aku kerja banting tulang buat bayar hutang yang kamu buat, kamu malah foya-foya? Kamu nggak punya hati, ya?" Ia terdiam, tapi bukan karena merasa bersalah. Wajahnya justru menunjukkan kejengkelan, seolah akulah yang menjadi sumber masalah. "Dinda, kamu tuh ngeluh terus. Aku tuh juga manusia, butuh hiburan. Lagian, aku kan suami kamu, harusnya kamu nurut, bukannya malah banyak protes." Kata-katanya bagaikan cambuk yang menghantam hatiku. Aku yang bekerja, aku yang membayar hutangnya, aku yang mengorbankan segalanya, tapi akulah yang disuruh untuk nurut? Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Aku merasa hancur, merasa tidak dihargai sedikit pun. Aku menatapnya dalam diam, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang dulu pernah kurasakan untuknya. Tapi semakin aku melihatnya, semakin aku sadar bahwa cinta itu sudah mati. Lelaki yang berdiri di depanku ini bukanlah suami yang dulu aku bayangkan. Ia hanyalah seseorang yang memanfaatkan kesabaranku, memeras tenagaku, dan menginjak-injak perasaanku. Malam itu, aku menangis sepanjang malam. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak bisa lagi menipu diriku sendiri dengan harapan bahwa Mas Sandi akan berubah. Satu hal yang semakin jelas dalam pikiranku, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus membuat keputusan, sebelum aku kehilangan diriku sendiri sepenuhnya. Aku pikir, setelah konfrontasi malam itu, Mas Sandi akan berubah. Aku berharap setidaknya ada sedikit rasa bersalah dalam dirinya, bahwa ia akan mencoba memperbaiki keadaan. Tapi nyatanya, tidak ada yang berubah. Ia tetap pulang larut malam, tetap menghilang di siang hari dengan berbagai alasan, dan tetap mengabaikan kenyataan bahwa aku sedang berjuang sendirian demi melunasi hutangnya. Sementara itu, aku semakin tenggelam dalam kesibukan kerja.
Aku mengambil lebih banyak proyek freelance, menerima setiap pekerjaan tambahan yang bisa kulakukan, bahkan terkadang aku harus bekerja lembur hingga larut malam. Aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Tubuhku semakin lelah, pikiranku semakin kacau, tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa membiarkan hutang itu semakin menumpuk. Aku tidak bisa membiarkan diriku jatuh lebih dalam lagi. Suatu hari, saat aku sedang bekerja di kantor, seorang teman mendekatiku dengan wajah cemas. Ia menatapku dengan ragu-ragu, seolah sedang mempertimbangkan apakah ia harus mengatakan sesuatu atau tidak. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Dinda, aku harus kasih tahu sesuatu," katanya dengan suara pelan. Aku menelan ludah. Aku sudah terbiasa dengan kabar buruk, tapi tetap saja, perasaanku tidak enak. "Apa?" Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto kepadaku. Foto itu diambil di sebuah restoran. Di dalamnya, terlihat jelas Mas Sandi sedang duduk bersama seorang wanita yang sama dengan yang ada di foto sebelumnya. Kali ini, mereka tampak lebih mesra. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu Mas Sandi, sementara tangannya menggenggam tangan suamiku. Aku merasa dunia seakan runtuh di sekitarku. Aku mencoba bernapas, tapi dadaku terasa begitu sesak. Tangan dan kakiku mulai gemetar. Aku ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman, tapi bagaimana mungkin? Ini bukan pertama kalinya. Ini bukan kebetulan. "Dinda, aku nggak tahu harus ngomong gimana, tapi aku pikir kamu harus tahu. Aku lihat mereka tadi siang di mall. Mereka masuk ke toko pakaian, belanja dan makan bersama, dan, kelihatan sangat dekat," temanku melanjutkan dengan nada hati-hati. Aku menatap foto itu lama, seolah berharap bahwa jika aku melihatnya cukup lama, kenyataan ini akan berubah. Tapi kenyataan tidak berubah. Suamiku benar-benar sedang berselingkuh, sementara aku mati-matian bekerja untuk membayar hutangnya. Aku tidak bisa bekerja dengan tenang setelah itu. Pikiranku kacau. Aku ingin segera pulang dan menunggunya, ingin mendengar langsung pengakuannya. Tapi di dalam hatiku, aku tahu Mas Sandi tidak akan pernah mengaku. Ia akan terus berbohong, terus mencari alasan, dan terus menyalahkanku seperti yang selalu ia lakukan. Malam itu, aku menunggunya di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi ia belum juga pulang. Aku mencoba meneleponnya berkali-kali, tapi tidak diangkat. Pesanku pun tidak dibalas. Aku duduk dalam diam, menatap ponsel di tanganku, berharap ada jawaban, meskipun aku sudah tahu apa jawabannya. Pukul 1 dini hari, akhirnya pintu rumah terbuka. Mas Sandi masuk dengan wajah santai, seolah tidak ada yang terjadi. Aku langsung berdiri dan menatapnya dengan tajam. "Mas dari mana?" tanyaku dengan suara dingin. Ia menguap dan meregangkan tubuhnya seolah tidak peduli. "Lembur," jawabnya singkat. Aku tersenyum pahit. "Lembur di restoran?" Lembur sambil gandengan tangan sama perempuan lain? Ekspresinya langsung berubah. Ia menatapku dengan tatapan tajam, lalu mendengus. "Siapa yang kasih tahu kamu?" Aku tertawa kecil, meskipun tidak ada sedikit pun kebahagiaan dalam tawaku. "Jadi benar? Kamu selingkuh?" Ia berjalan ke arah sofa dan duduk, seolah percakapan ini tidak penting. "Nggak usah drama, Dinda. Aku cuma teman sama dia. Lagian, kamu tuh nggak pernah ada buat aku. Kamu terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk mikirin hutang." Aku merasa ingin menjerit. "Sibuk kerja? Aku kerja buat siapa, Mas? Buat kamu. Buat bayar hutang yang kamu buat sendiri. Dan ini balasannya." Ia hanya mengangkat bahu. "Ya salahmu sendiri. Aku udah bilang, jangan terlalu pusingin hutang itu. Tapi kamu malah ngoyo kerja. Ya wajar kalau aku cari hiburan di luar." Hatiku hancur berkeping-keping. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah dalam suaranya. Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam matanya. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah cukup berkorban, cukup bersabar, cukup bertahan. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari alasan untuk tetap bertahan. Tapi aku tidak menemukannya. Yang ada hanyalah rasa sakit dan kehancuran. Aku sudah cukup berjuang sendirian. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Malam itu, aku mengambil keputusan.
Keputusan yang selama ini kutakuti, tapi kini aku tahu bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Aku mau cerai. Kata-kata itu keluar dari mulutku dengan mantap. Aku tidak lagi gemetar, tidak lagi ragu. Aku sudah lelah. Aku sudah selesai. Mas Sandi menatapku dengan ekspresi terkejut, lalu tertawa kecil. Halah, kamu nggak akan berani, Dinda. Kamu cuma marah sekarang. Besok juga kamu baik lagi. Aku tersenyum tipis. Lihat saja. Aku sudah membuat keputusanku. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan lagi menjadi perempuan bodoh yang terus bertahan dalam pernikahan yang hanya menyakitiku. Aku akan pergi dan kali ini, aku tidak akan menoleh ke belakang. Setelah malam itu, aku merasa beban yang selama ini menekan dadaku mulai sedikit terangkat. Aku telah mengatakannya, aku ingin bercerai. Aku tidak lagi ingin bertahan dalam pernikahan yang hanya memberiku luka, bukan kebahagiaan. Tapi meskipun hatiku sudah bulat, aku tahu bahwa perjalananku menuju kebebasan tidak akan mudah. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, aku bangun untuk bekerja demi menutupi hutang Mas Sandi. Kali ini, aku bangun dengan tujuan lain, meninggalkannya. Aku mulai mengemasi barang-barangku, menyortir mana yang ingin kubawa dan mana yang bisa kutinggalkan. Setiap barang yang kusentuh membawa kenangan, kenangan yang dulu indah, tetapi kini terasa seperti luka yang terus menganga. Saat aku sedang sibuk di kamar, Mas Sandi akhirnya bangun. Ia berjalan ke dapur dengan langkah malas, lalu menguap lebar tanpa sedikit pun menyadari apa yang sedang terjadi. Sarapan mana? Tanyanya dengan suara serak. Aku berhenti sejenak, lalu menghela napas. Aku tidak lagi ingin melayaninya seperti dulu. Mas, aku nggak masak, jawabku datar. Ia menoleh, akhirnya menyadari sesuatu yang aneh. Matanya menyapu isi kamar yang sudah setengah kosong, lalu kembali menatapku. Kamu ngapain? Tanyanya curiga. Aku menutup koperku dengan tenang. Aku mau pergi. Ekspresi Mas Sandi berubah seketika. Ia tertawa kecil, lalu berjalan mendekat. Ah, kamu masih drama soal cerai itu? Sudahlah, Dinda. Aku tahu kamu nggak akan berani ninggalin aku. Aku menatapnya lama, mencoba memahami bagaimana seseorang bisa sebegitu tidak pedulinya terhadap pasangannya sendiri. Kenapa aku nggak berani, Mas? Aku sudah cukup tersakiti. Aku sudah cukup dihina dan dimanfaatkan. Aku nggak mau hidup seperti ini lagi. Ia menyandarkan tubuhnya di pintu kamar, menatapku dengan penuh kesombongan. Terus, kamu mau kemana? Pulang ke rumah orang tuamu? Kamu pikir mereka akan terima kamu begitu saja setelah cerai? Aku terdiam sejenak. Aku tahu perceraian masih dianggap aib di beberapa lingkungan, terutama di desa tempatku berasal. Tapi aku lebih memilih menghadapi cibiran orang daripada terus hidup dalam pernikahan yang menyiksaku. Aku akan cari cara, Mas. Yang jelas, aku nggak akan tinggal di sini lagi. Ia mendengus. Ya udah, silakan pergi. Tapi jangan nyesel nanti kalau nggak ada yang mau terima janda kayak kamu. Kata-katanya tajam seperti belati, tapi kali ini aku tidak merasa terluka. Justru aku merasa lega. Aku tahu aku mengambil keputusan yang tepat. Aku lebih baik jadi janda daripada jadi istri yang diinjak-injak suaminya sendiri. Mas Sandi mendengus lagi, lalu melangkah keluar kamar, seolah tidak peduli. Tapi aku tahu jauh di dalam hatinya, ia tidak menyangka aku benar-benar akan pergi. Aku menyelesaikan packingku dan menarik koper keluar rumah. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti beban yang terangkat dari pundakku. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi setelah ini, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali. Saat aku berjalan menuju pintu, Mas Sandi berbicara lagi. Kamu pikir hidup setelah cerai itu gampang? Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri? Aku berhenti sejenak, lalu menoleh ke arahnya dengan senyum tipis. Aku lebih memilih berjuang sendirian daripada hidup dengan suami yang mengkhianati dan memanfaatkan istrinya sendiri. Dan dengan itu, aku melangkah keluar, meninggalkan rumah yang pernah aku sebut sebagai rumah tangga. Aku tidak tahu apa yang menungguku di luar sana, tapi satu hal yang pasti, aku akhirnya bebas.
Aku melangkah keluar dari rumah yang selama ini kutinggali bersama Mas Sandi, menarik koper yang terasa lebih ringan daripada beban yang selama ini kupikul. Tapi meskipun aku sudah keluar dari pintu itu, aku tahu perjalanan ini masih panjang. Perceraian bukan sekadar meninggalkan rumah. Ini tentang meninggalkan luka, meninggalkan pengkhianatan, dan meninggalkan seseorang yang pernah kucintai tetapi telah menghancurkan hatiku berkali-kali. Udara pagi terasa dingin di kulitku, dan aku berdiri diam sejenak di depan rumah, mengatur napas yang terasa berat. Aku melihat sekeliling, menyadari bahwa aku kini benar-benar sendirian. Aku tidak lagi punya rumah untuk kembali, tidak lagi punya tempat yang bisa kusebut sebagai rumah tangga. Aku merogoh ponsel di tasku, ingin menghubungi seseorang, tapi aku ragu. Kepada siapa aku bisa mengadu? Pikiran pertamaku adalah kembali ke rumah orang tuaku di desa, tapi bayangan tatapan kecewa ibu membuatku ragu. Aku tahu ibu selalu menginginkan aku mempertahankan rumah tanggaku, tidak peduli seburuk apapun suamiku. Dalam pandangan banyak orang, seorang istri harus sabar, harus menahan semua sakit demi menjaga nama baik keluarga. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak akan mengorbankan kebahagiaanku hanya demi mempertahankan status sebagai istri seseorang yang tidak pernah menghargai aku. Aku menghela napas panjang, lalu akhirnya menghubungi satu-satunya orang yang kupercaya, Maya, sahabatku sejak kuliah. Butuh beberapa kali dering sebelum akhirnya ia mengangkat. "Dinda? Kenapa pagi-pagi gini nelpon?" Suaranya terdengar mengantuk. Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba ingin jatuh. Aku butuh tempat tinggal sementara. Aku keluar dari rumah Mas Sandi. Sejenak, tidak ada jawaban. Lalu Maya bertanya dengan suara penuh perhatian, "Kamu serius? Kamu beneran ninggalin dia?" Aku mengangguk meskipun tahu dia tidak bisa melihat. "Iya, Mei. Aku nggak bisa lagi. Aku udah cukup sabar, tapi dia makin parah." Maya menghela napas. "Akhirnya, aku udah lama berharap kamu berani ninggalin dia. Kamu udah terlalu lama tersiksa. Kamu bisa tinggal di apartemenku dulu. Aku nggak akan biarin kamu sendirian dalam keadaan kayak gini." Aku menutup mata, merasa sedikit lega mendengar dukungan darinya. "Makasih Maya. Aku bakal segera ke sana." Aku memesan taksi online dan menuju apartemen Maya. Di sepanjang perjalanan, aku terus melihat keluar jendela, mencoba memahami perasaan yang berputar dalam pikiranku. Ada rasa lega, tapi juga ada kesedihan yang begitu dalam. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun hidupku bersama seseorang yang ternyata tidak pernah menghargai keberadaanku. Aku bertahan, berharap dia akan berubah, tapi kenyataannya dia hanya semakin menyakitiku. Saat aku tiba di apartemen Maya, ia sudah menungguku di depan pintu dengan wajah penuh simpati. Begitu aku turun dari mobil, ia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Aku tidak bisa lagi menahan air mata. Aku menangis di pundaknya, membiarkan semua rasa sakit yang kupendam selama ini keluar. "Semua akan baik-baik saja, Din. Kamu nggak sendirian," katanya sambil menepuk punggungku. Aku mengangguk dalam tangis, merasa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang benar-benar peduli padaku. Malam itu, aku tidur di sofa apartemen Maya, mencoba menenangkan pikiranku yang masih kacau. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Aku tahu masih banyak hal yang harus kuhadapi, termasuk perceraian yang harus kuurus, pandangan sinis orang-orang, dan yang paling sulit, membiasakan diri hidup tanpa Mas Sandi. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan mundur. Aku sudah keluar dari neraka itu, dan aku tidak akan kembali lagi. Aku akan berjuang untuk hidupku sendiri. Aku akan mencari kebahagiaanku sendiri, tanpa seorang suami yang hanya tahu bagaimana menyakitiku. Aku akan membangun kembali hidupku, meskipun aku harus mulai dari nol. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat dan mata bengkak akibat menangis semalaman. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku masih tidak percaya bahwa akhirnya aku benar-benar pergi dari rumah itu, meninggalkan semua yang telah kubangun bersama Mas Sandi selama bertahun-tahun. Aku menatap langit-langit apartemen Maya, mencoba menyusun rencana. Aku harus melangkah maju. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan meratapi nasib.
Perceraian ini harus segera diurus. Aku tidak ingin ada celah bagi Mas Sandi untuk membujukku kembali atau mengulur-ulur waktu. Aku ingin semuanya selesai secepat mungkin. Maya masuk ke kamar dan duduk di sampingku, membawa secangkir kopi hangat. Ia menatapku dengan penuh simpati. "Gimana perasaanmu hari ini?" tanyanya lembut. Aku menghela napas panjang. Aku masih kacau, tapi aku nggak menyesal. Aku harus segera urus perceraian ini, Mei. Aku nggak mau ada keterikatan lagi sama dia. Maya mengangguk setuju. "Bagus. Aku bisa temani kamu ke pengadilan kalau mau." "Kamu udah cari pengacara?" Aku menggeleng. Aku sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak pernah berpikir akan berada dalam posisi ini. Harus mengurus perceraian, harus memutuskan ikatan dengan seseorang yang dulu pernah kucintai. "Aku bisa bantu cari pengacara yang bagus," kata Maya. "Aku kenal seseorang yang pernah menangani kasus temanku. Dia cukup profesional dan gak akan membiarkan Mas Sandi mempermainkan kamu di persidangan." Aku menatap Maya dengan rasa terima kasih. Aku tidak bisa membayangkan melewati semua ini sendirian. "Makasih, Mei. Aku benar-benar butuh bantuan." Maya tersenyum. "Tentu saja. Kamu gak sendiri, Din. Kamu punya aku." Siangnya, kami pergi menemui pengacara yang direkomendasikan Maya. Namanya Pak Raka, seorang pria paruh baya dengan wajah tenang dan suara penuh wibawa. Aku menceritakan semuanya, tentang hutang yang kutanggung, pengkhianatan Mas Sandi, dan keputusanku untuk bercerai. Pak Raka mengangguk-angguk, mencatat semua informasi yang kuberikan. "Dari cerita Anda, sepertinya ada cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Tapi apakah suami Anda setuju dengan perceraian ini?" Aku terdiam sejenak. Aku belum benar-benar membicarakan perceraian ini dengan Mas Sandi secara serius. Aku hanya mengatakannya dengan tegas, tetapi belum membahas proses hukumnya. Aku tahu Mas Sandi tidak akan mempermudah jalanku. Ia terlalu sombong untuk mengakui bahwa ia telah kehilangan aku. "Aku nggak tahu, Pak. Aku rasa dia nggak akan setuju," jawabku jujur. Pak Raka menghela napas. "Jika dia menolak, prosesnya bisa sedikit lebih lama. Tapi jika Anda memiliki bukti tentang perselingkuhannya, itu bisa memperkuat gugatan Anda." Aku langsung teringat foto-foto yang dikirim temanku beberapa waktu lalu, foto Mas Sandi bersama wanita itu di restoran dan saat mereka belanja bersama. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan bukti itu pada Pak Raka. Ia mengangguk pelan. "Ini cukup kuat. Jika suami Anda tetap menolak, kita bisa membawa ini ke pengadilan sebagai bukti bahwa dia telah melanggar komitmen pernikahan." Aku menggenggam tanganku erat di atas meja. "Aku cuma ingin semuanya selesai, Pak. Aku nggak peduli berapa lama prosesnya, yang penting aku bisa bebas dari dia." Pak Raka tersenyum tipis. "Saya akan bantu semampu saya. Anda sudah cukup menderita, Bu Dinda. Sudah waktunya Anda mendapatkan keadilan." Setelah pertemuan itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya aku sudah mengambil langkah pertama untuk benar-benar keluar dari pernikahan ini. Tapi aku tahu masih ada banyak tantangan yang menungguku. Malamnya, aku memutuskan untuk menghubungi Mas Sandi. Aku ingin memberitahunya secara langsung bahwa aku telah mengajukan gugatan cerai. Aku tidak ingin ada drama atau kejar-kejaran di kemudian hari. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suara Mas Sandi terdengar santai, seolah tidak ada masalah di antara kami. "Halo?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Mas, aku mau kasih tahu sesuatu. Aku sudah ajukan gugatan cerai." Hening. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Lalu, tiba-tiba, ia tertawa kecil. "Serius? Kamu beneran mau cerai?" Aku menggertakkan gigi. "Iya, Mas. Aku sudah capek. Aku nggak mau terus-terusan hidup dalam pernikahan yang cuma bikin aku sakit hati." Suara tawanya berubah menjadi dingin. "Kamu pikir cerai itu gampang? Kamu pikir kamu bisa lepas dari aku begitu aja?" Aku menutup mata, mencoba mengendalikan emosiku. "Ini bukan soal gampang atau enggak, Mas. Aku cuma nggak mau terus-terusan jadi istri yang disia-siakan." "Terserah kamu, Din. Tapi ingat, kamu yang minta cerai. Jangan nyesel kalau nanti hidupmu lebih susah tanpa aku."
Aku tersenyum sinis meskipun ia tidak bisa melihatnya. Hidupku sudah cukup susah dengan kamu, Mas. Percayalah, aku nggak akan nyesel. Aku menutup telepon sebelum ia bisa berkata lebih banyak. Aku tidak ingin mendengar ancaman atau ejekan darinya lagi. Aku sudah cukup terluka, dan aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menyakitiku lagi. Aku berbaring di sofa apartemen Maya, menatap langit-langit dengan perasaan campur aduk. Aku tahu perjalananku belum berakhir. Masih ada persidangan, masih ada komentar sinis dari orang-orang, dan masih ada rasa sakit yang harus kusembuhkan. Tapi aku telah mengambil langkah pertama, dan aku tidak akan mundur. Aku tidak lagi menjadi istri yang tersakiti. Aku adalah seorang wanita yang memilih untuk memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku benar-benar bebas. Hari-hari setelah aku mengajukan gugatan cerai terasa seperti badai yang menghantamku dari segala arah. Aku sudah tahu bahwa keputusanku tidak akan diterima dengan mudah, tapi aku tidak menyangka dampaknya akan sebesar ini. Pertama, teleponku tidak berhenti berdering. Mas Sandi yang awalnya terlihat santai saat aku memberitahu tentang gugatan cerai, kini mulai panik. Dia menelepon berkali-kali, mengirim pesan dengan nada yang berubah-ubah, kadang memohon, kadang marah, kadang mengancam. Aku tidak membalasnya. Aku tidak mau lagi terjebak dalam permainannya. Aku sudah cukup lelah. Namun, hal yang paling membuatku terpukul adalah reaksi keluargaku, terutama ibuku. Saat aku pulang ke desa untuk memberitahunya langsung, aku berharap ia akan mendukungku, atau setidaknya mencoba memahami. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Begitu aku duduk di ruang tamu rumahku, ibu sudah menatapku dengan sorot mata tajam. "Jadi, kamu beneran mau cerai, Dinda?" Tanyanya, suaranya bergetar antara marah dan kecewa. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Aku sudah nggak sanggup lagi. Mas Sandi selingkuh, dia manfaatin aku buat bayar hutangnya, dia nggak pernah menghargai aku sebagai istrinya." Ibu menghela napas panjang, lalu memijat pelipisnya. "Kamu pikir hidup setelah cerai itu gampang? Kamu pikir orang-orang gak akan ngomongin kamu? Perceraian itu bukan solusi, Dinda. Dalam rumah tangga pasti ada cobaan." Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi. "Bu, ini bukan sekadar cobaan. Aku sudah berusaha bertahan, sudah berkali-kali memaafkan. Tapi dia nggak berubah. Aku nggak bisa terus-terusan hidup begini." Ibu menatapku lama, lalu menggeleng pelan. "Dinda, perempuan yang baik itu sabar. Kalau setiap masalah langsung minta cerai, nggak ada rumah tangga yang bisa bertahan." Hatiku terasa seperti ditusuk. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa aku sudah cukup sabar, bahwa aku sudah terlalu lama menahan sakit. Tapi aku tahu percuma. Ibu melihat perceraian sebagai kegagalan, sebagai aib yang harus dihindari. Aku menelan ludah dan berkata dengan suara lirih, "Bu, aku lebih baik jadi janda daripada terus hidup dalam pernikahan yang menyiksaku." Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kalau itu pilihanmu, ibu nggak bisa melarang. Tapi jangan harap hidupmu akan mudah setelah ini." Aku merasa dunia di sekelilingku runtuh. Aku tahu ibu kecewa, tapi aku tidak menyangka ia akan sekeras ini. Aku ingin pelukan, ingin dukungan, tapi yang kudapat hanyalah penghakiman. Aku keluar dari rumah dengan hati yang hancur. Aku merasa benar-benar sendirian. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari setelah pertemuan dengan ibuku, aku mulai mendengar gosip yang beredar di desa. Orang-orang mulai membicarakan perceraian ini, dan tentu saja, aku yang disalahkan. Dinda itu terlalu menuntut, makanya suaminya cari yang lain. Aku mendengar salah satu tetangga bergosip saat aku lewat di depan rumahnya. "Makanya, perempuan jangan terlalu mandiri. Kalau kebanyakan bisa-bisa lupa cara menghormati suami," sahut yang lain. Aku ingin menertawakan betapa absurdnya komentar mereka. Seolah semua ini adalah salahku. Seolah akulah yang membuat Mas Sandi selingkuh, seolah akulah yang menyebabkan dia berhutang dan membebaniku. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah tanggaku, tapi mereka merasa berhak menghakimi. Maya yang mendengar semua ini menjadi lebih marah daripada aku. "Dinda, kamu nggak perlu pedulin omongan mereka. Mereka nggak tahu apa yang kamu lalui.
Aku tersenyum pahit. Aku tahu, Mei. Tapi tetap saja sakit rasanya. Aku yang jadi korban, tapi aku yang disalahkan. Maya meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Yang penting kamu tahu kebenarannya. Kamu sudah mengambil langkah yang benar. Jangan biarkan mereka membuatmu ragu. Aku mengangguk pelan. Aku tahu aku sudah mengambil keputusan yang benar, tapi bukan berarti rasa sakitnya hilang begitu saja. Di sisi lain, Mas Sandi masih terus berusaha menghubungiku. Kali ini, dia mencoba cara lain, menggunakan orang-orang terdekatku untuk membujukku kembali. Salah satu malam, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Begitu aku angkat, suara di seberang membuatku terkejut. Dinda, ini aku, Bu Rina. Bu Rina adalah ibu mertua yang dulu kukira akan menjadi orang tua keduaku. Tapi selama pernikahanku dengan Mas Sandi, ia jarang sekali menunjukkan perhatian padaku. Jadi, kenapa sekarang dia menelepon? Ada apa, Bu? Tanyaku hati-hati. Dinda, kamu jangan gegabah. Rumah tangga itu nggak bisa dijalani dengan emosi. Kalau Mas Sandi ada salah, bicarakan baik-baik. Jangan langsung cerai. Aku menghela napas panjang. Bu, saya sudah terlalu banyak bicara baik-baik. Tapi Mas Sandi tetap menyakiti saya. Tapi perceraian itu bukan jalan keluar, Dinda. Kamu mau jadi janda muda? Kamu pikir hidup sendiri itu gampang? Aku mengepalkan tanganku, merasa amarah mulai mendidih. Bu, saya lebih baik sendiri daripada terus tersakiti. Bu Rina terdiam sejenak, lalu suaranya menjadi dingin. Ya sudah kalau kamu keras kepala. Tapi jangan harap Mas Sandi akan diam saja. Kamu pikir dia akan biarkan kamu pergi begitu saja? Aku langsung menutup telepon. Dadaku sesak. Aku tahu Mas Sandi tidak akan membiarkan ini berjalan mulus, tapi aku tidak menyangka dia akan melibatkan ibunya untuk menekanku. Aku duduk di tepi tempat tidur, menggigit bibir untuk menahan tangis. Aku merasa lelah. Aku hanya ingin bebas, tapi mengapa semuanya terasa begitu sulit? Aku menatap langit-langit, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Ini hanya fase sulit yang harus kulewati. Aku harus bertahan. Aku tidak boleh goyah. Karena tidak peduli seberapa beratnya jalan ini, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku lebih baik sendiri daripada bersama seseorang yang hanya tahu bagaimana menyakitiku. Setelah seminggu penuh tekanan dari berbagai arah, aku akhirnya memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri. Aku sadar bahwa jika aku terus-menerus mendengarkan omongan orang, rasa sakit ini tidak akan pernah sembuh. Aku harus mulai membangun hidupku sendiri tanpa bayang-bayang Mas Sandi. Aku duduk di meja kerja di apartemen Maya, menatap laptop yang menyala di depanku. Sudah lama aku ingin mengembangkan karierku lebih jauh, tetapi selama ini waktuku habis untuk mengurus rumah tangga dan menyelesaikan masalah Mas Sandi. Sekarang, aku punya kesempatan untuk mengejar apa yang benar-benar kuinginkan. Aku mulai mencari pekerjaan baru, mencari peluang yang bisa membantuku mandiri secara finansial. Maya datang dari dapur membawa 2 cangkir kopi dan meletakkan satu di sampingku. Kamu sibuk banget akhir-akhir ini, katanya sambil duduk di sebelahku. Aku tersenyum kecil. Aku harus sibuk, Mei. Kalau enggak, aku bakal terus kepikiran masalah perceraian ini. Maya mengangguk. Itu bagus. Tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Kamu juga butuh istirahat. Aku menghela napas dan menyesap kopiku. Rasanya pahit, tapi itu lebih baik daripada rasa pahit yang kutelan selama bertahun-tahun bersama Mas Sandi. Aku nggak bisa santai, Mei. Aku harus cepat bangkit. Aku nggak mau bergantung sama siapapun lagi. Maya menatapku dengan sorot mata penuh pengertian. Aku ngerti. Aku cuma nggak mau kamu terlalu memaksakan diri. Aku mengangguk pelan. Aku bakal baik-baik saja. Aku cuma butuh fokus. Beberapa hari berikutnya, aku tenggelam dalam dunia baru, membangun kembali karierku, mencari tahu peluang usaha yang bisa kumulai, dan merancang masa depan yang sepenuhnya milikku. Aku mulai lebih sering membuat konten untuk YouTube-ku, Diari Bunda. Aku tahu banyak perempuan di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama denganku, dan aku ingin berbagi cerita agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Namun, di tengah kesibukanku, Mas Sandi tidak berhenti menggangguku.
Setelah berbagai usaha gagal untuk membujukku kembali, dia mulai menggunakan cara yang lebih kasar. Suatu malam, aku baru saja selesai mengedit video ketika teleponku berbunyi. Aku melihat nama Mas Sandi di layar. Aku mendesah, tapi tetap mengangkatnya. Aku ingin tahu apa lagi yang ingin dia katakan. "Apa lagi, Mas?" tanyaku dengan nada datar. "Kamu pikir kamu bisa lepas dari aku begitu saja?" Suaranya terdengar tajam. Aku mengernyit. "Aku bukan milikmu, Mas. Aku bukan barang yang bisa kamu klaim seenaknya." Dia tertawa sinis. "Dinda, kamu itu perempuan biasa. Kamu kira kamu bisa hidup sendiri setelah cerai? Kamu kira ada laki-laki lain yang mau sama janda sepertimu?" Kata-katanya menusuk, tapi aku menolak untuk menunjukkan kelemahanku. "Aku nggak butuh laki-laki lain untuk bahagia, Mas. Aku bisa bahagia tanpa siapapun." "Haha, kita lihat nanti, Din. Kita lihat seberapa jauh kamu bisa bertahan." Aku langsung menutup telepon dan melemparnya ke meja. Tanganku gemetar. Aku merasa marah sekaligus takut. Apa yang dia rencanakan? Aku tahu Mas Sandi tidak akan berhenti begitu saja, tapi aku tidak menyangka dia akan semakin agresif seperti ini. Aku memutuskan untuk berhati-hati. Aku mengubah semua kata sandi akun media sosialku, berhenti mengunggah lokasi secara real-time, dan mulai lebih waspada saat bepergian. Aku tidak mau memberikan celah bagi Mas Sandi untuk menyerangku lebih jauh. Beberapa hari setelahnya, aku menerima kabar dari pengacaraku, Pak Raka. Aku dan Mas Sandi dijadwalkan untuk menghadiri mediasi perceraian di pengadilan. Ini adalah prosedur wajib sebelum sidang berlanjut. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan yang tidak mudah. Saat hari itu tiba, aku duduk di ruang mediasi dengan tangan mengepal di atas pangkuanku. Aku mengenakan pakaian formal, mencoba menampilkan kesan tegar, meskipun hatiku berdebar kencang. Mas Sandi masuk ke ruangan dengan wajah dingin. Aku melihat matanya menatapku penuh amarah, seolah-olah akulah yang telah menghancurkan hidupnya. Mediator, seorang pria paruh baya dengan suara lembut, memulai pembicaraan. "Ibu Dinda dan Bapak Sandi, sebelum kita melanjutkan ke sidang perceraian, kami ingin memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi. Apakah ada kemungkinan untuk berdamai?" Aku langsung menggeleng. "Tidak, Pak. Saya sudah yakin ingin bercerai." Mas Sandi menatapku tajam. "Kamu yakin, Din? Kamu yakin bisa hidup tanpa aku?" Aku menatapnya balik tanpa gentar. "Aku lebih yakin daripada apapun dalam hidupku." Dia mengepalkan tangan, lalu mengalihkan pandangan. "Baik. Kalau itu mau kamu, kita lihat aja nanti." Aku tahu nada suaranya mengandung ancaman, tapi aku tidak peduli. Aku tidak akan goyah. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayangnya. Kini, aku siap untuk melangkah sendiri. Mediasi berakhir tanpa kesepakatan, dan kasus kami akan berlanjut ke sidang perceraian. Aku tahu perjalananku masih panjang, tapi satu hal pasti, aku tidak akan mundur. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Mas Sandi, menentukan hidupku lagi. Setelah mediasi gagal, aku tahu bahwa jalan menuju kebebasanku masih panjang. Sidang perceraian tinggal beberapa minggu lagi, dan meskipun aku sudah yakin dengan keputusanku, ada rasa gugup yang tidak bisa kuabaikan. Aku tahu proses ini tidak akan mudah. Mas Sandi bukan tipe pria yang menerima kekalahan dengan lapang dada. Sejak hari mediasi itu, aku semakin jarang keluar rumah kecuali untuk bekerja. Aku takut bertemu orang-orang yang terus saja bergosip tentangku. Mereka berbisik di belakangku, mengasihaniku, atau malah menyalahkanku. Seolah-olah aku adalah wanita gagal yang tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Suatu sore, aku duduk di balkon apartemen Maya, menatap langit yang mulai berubah warna menjelang senja. Pikiran-pikiran itu berputar di kepalaku. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Aku dulu percaya bahwa pernikahan adalah kebahagiaan, bahwa aku dan Mas Sandi akan membangun kehidupan bersama. Tapi kenyataan berkata lain. Maya keluar membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di sampingku. "Kamu kelihatan kepikiran lagi," katanya pelan. Aku menghela napas. "Aku cuma merasa aneh, Mei. Dulu aku nggak pernah kepikiran bakal ada di posisi ini.
Aku nggak pernah membayangkan harus berjuang untuk membebaskan diri dari suamiku sendiri. Maya menatapku dengan penuh simpati. Kadang hidup memang nggak sesuai rencana, Din. Tapi lihat kamu sekarang. Kamu lebih kuat dari sebelumnya. Kamu nggak lagi terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Aku tersenyum tipis. Tapi orang-orang terus ngomongin aku. Aku capek dengar omongan mereka. Maya mendesah. Orang-orang memang suka ngomong. Mereka nggak peduli apa yang sebenarnya kamu alami. Yang mereka tahu cuma apa yang mereka lihat dari luar. Aku tahu Maya benar, tapi tetap saja sulit mengabaikan semua itu. Aku ingin berhenti peduli, tapi setiap kali aku mendengar bisikan-bisikan itu, hatiku terasa perih. Yang penting sekarang, kamu fokus sama dirimu sendiri, lanjut Maya. Sidang pertama udah dekat. Kamu harus siap mental. Aku mengangguk pelan. Aku memang harus siap. Aku tidak boleh goyah. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari ibuku. Aku tahu sejak terakhir kali kami bertemu, beliau masih belum bisa menerima keputusanku. Tapi aku tetap mengangkat teleponnya dengan harapan ada sedikit dukungan darinya. Dinda, kapan kamu pulang? Tanya ibu tanpa basa-basi. Aku mengerutkan kening. Ada apa, Bu? Ada orang-orang yang nanya tentang perceraian kamu. Mereka bilang kamu terlalu buru-buru ambil keputusan. Mereka pikir kamu harus coba lagi sama Sandi. Aku menggigit bibir, berusaha menahan rasa kesal. Bu, aku sudah bilang. Aku nggak mau lagi sama dia. Aku sudah cukup menderita. Tapi Dinda, suara ibu terdengar lelah. Apa nggak sebaiknya kamu pikirkan lagi? Kamu masih muda. Kalau kamu cerai sekarang, hidupmu bisa lebih sulit nanti. Aku menarik napas dalam. Bu, aku lebih baik sendiri daripada terus disakiti. Tolong jangan minta aku berubah pikiran. Ibu terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ya sudah kalau itu maumu. Tapi jangan harap orang-orang bakal berhenti ngomongin kamu. Hatiku mencelos. Aku tahu ibuku tidak bermaksud jahat, tapi kata-katanya tetap menyakitkan. Aku ingin dia berdiri di sisiku, mendukungku, bukannya membuatku semakin ragu. Tapi aku tidak bisa memaksanya. Aku menutup telepon dengan hati berat. Aku merasa sendirian, meskipun Maya selalu ada untukku. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan aku harus kuat, tidak peduli seberapa beratnya. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hati-hati, Dinda. Jangan kira kamu bisa pergi begitu saja. Darahku berdesir. Aku tahu itu dari Mas Sandi. Ancaman terselubung itu membuat jantungku berdegup kencang. Aku tahu dia marah karena aku tidak mau kembali padanya, tapi aku tidak menyangka dia akan mulai mengirim pesan seperti ini. Aku menunjukkan pesan itu kepada Maya. Dia langsung terlihat marah. Kita harus lapor polisi, Din. Ini sudah keterlaluan. Aku menggigit bibir. Tapi, bukti ini belum cukup kuat. Dia bisa saja bilang ini bukan ancaman. Maya menatapku tajam. Kamu mau nunggu sampai dia benar-benar melakukan sesuatu? Aku tahu Maya benar. Aku harus berjaga-jaga. Aku tidak tahu sampai sejauh mana Mas Sandi akan bertindak, tapi aku tidak bisa menganggap ini enteng. Aku akhirnya memutuskan untuk menghubungi pengacaraku, Pak Raka, dan menceritakan semuanya. Dia menyarankan agar aku mulai mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Jika Mas Sandi terus menggangguku, aku bisa melaporkannya atas tindak intimidasi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit, bertanya-tanya sampai kapan aku harus hidup dalam ketakutan ini. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Aku akan menyelesaikan ini, tidak peduli seberapa sulitnya. Karena aku pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hari yang kutunggu sekaligus kutakuti akhirnya tiba. Sidang perceraian pertamaku dengan Mas Sandi akan digelar hari ini. Aku sudah mempersiapkan mental selama berminggu-minggu, tetapi tetap saja, ada gemuruh dalam dadaku yang sulit ku kendalikan. Rasanya seperti berjalan menuju medan perang, di mana aku harus bertarung untuk kebebasanku sendiri. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya.
Aku duduk di depan cermin, menatap bayangan diriku yang terlihat berbeda dari Dinda yang dulu. Aku melihat mata yang sedikit cekung karena kurang tidur, wajah yang lebih tirus, tetapi juga sorot mata yang lebih tegas. Aku bukan lagi istri yang terus-menerus mengalah. Aku bukan lagi wanita yang membiarkan dirinya diinjak-injak. Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai bersiap. Maya menungguku di ruang tamu dengan wajah penuh semangat. "Kamu siap?" tanyanya sambil menyerahkan segelas air putih. Aku meneguk air itu pelan, lalu mengangguk. "Siap atau tidak, aku harus menghadapi ini." "Kamu nggak sendirian," katanya sambil menggenggam tanganku erat. Aku tersenyum tipis. Kehadiran Maya benar-benar memberikanku kekuatan. Setibanya di pengadilan, aku melihat Mas Sandi sudah lebih dulu datang. Dia duduk di bangku tunggu bersama ibunya, Bu Rina. Begitu melihatku, sorot matanya langsung berubah tajam. Ada kemarahan, ada rasa tidak terima, seolah-olah akulah yang telah menghancurkan hidupnya. Aku menelan ludah dan berusaha tidak terpancing. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Aku terus berjalan dengan kepala tegak, duduk di sebelah pengacaraku, "Pak Raka." "Kamu nggak perlu takut," bisik Pak Raka. "Kita di sini untuk menegakkan hakmu." Aku mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, sidang dimulai. Hakim memandang kami bergantian sebelum membuka persidangan. "Saudari Dinda, apakah benar Anda mengajukan gugatan cerai terhadap suami Anda, Sandi?" Aku menarik napas dan menjawab dengan suara yang kukuatkan, "Benar, Yang Mulia." "Dan apakah alasan utama dari gugatan ini?" Aku menatap hakim dengan yakin. "Perselingkuhan, Yang Mulia. Suami saya berselingkuh dengan wanita lain saat saya bekerja keras membayar hutang-hutangnya." Ruangan seketika menjadi hening. Aku bisa merasakan tatapan tajam dari Mas Sandi. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama menyimpan rasa sakit ini. Sekarang, saatnya dunia tahu kebenaran. Hakim mengangguk dan beralih ke Mas Sandi. "Saudara Sandi, apakah Anda membantah tuduhan ini?" Mas Sandi tertawa kecil, lalu bersuara dengan nada sinis. "Yang Mulia, istri saya ini terlalu banyak menuntut. Saya memang dekat dengan wanita lain, tapi itu karena Dinda terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia tidak pernah punya waktu untuk saya sebagai suaminya." Darahku mendidih mendengar pembelaannya yang seolah-olah akulah penyebab perselingkuhannya. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, berusaha menahan amarah. Hakim mengetuk palunya. "Kita akan mendengar lebih banyak bukti dan kesaksian pada sidang berikutnya. Untuk saat ini, persidangan ditunda." Aku menghela napas lega, meskipun aku tahu ini baru permulaan. Setelah sidang pertama, aku merasa sedikit lega. Meskipun ini baru permulaan, setidaknya aku telah menyuarakan kebenaran. Aku berpikir mungkin setelah ini, Mas Sandi akan sadar bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kami berdua. Tapi ternyata, aku salah besar. Beberapa hari setelah sidang, rumor aneh mulai menyebar di desaku. Aku mendapat telepon dari seorang saudara jauhnya yang tinggal di sana. "Dinda, aku nggak tahu harus ngomong gimana, tapi kamu harus tahu. Mas Sandi bilang ke orang-orang kalau kamu yang selingkuh duluan." Aku nyaris menjatuhkan ponselku. "Apa?" "Iya, dia bilang kamu terlalu sibuk kerja, nggak pernah peduli sama dia, dan akhirnya tergoda laki-laki lain." Darahku mendidih. Aku sudah tahu Mas Sandi akan melakukan sesuatu untuk membalas dendam, tapi aku tidak menyangka dia akan menyebarkan kebohongan seperti ini. "Terus, orang-orang percaya?" tanyaku dengan suara bergetar. "Ya, kamu tahu sendiri gimana di desa kita. Mereka lebih cepat percaya cerita laki-laki daripada perempuan." Aku menutup mata, mencoba mengendalikan emosiku. Aku tidak boleh terpancing. Tapi aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku harus melawan. Hari itu juga, aku menghubungi Maya dan menceritakan semuanya. Dia mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata, "Kita harus serang balik, Din. Jangan biarkan dia menang." "Tapi gimana caranya?" tanyaku lemah. Aku nggak punya bukti sebanyak dia. Dia bisa ngomong apa saja dan orang-orang akan percaya. Maya berpikir sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kamu punya satu senjata yang lebih kuat daripada gosip, sosial mediamu." Aku menatapnya, sedikit ragu.
Maksudmu? Kamu bisa bercerita di sana. Kamu bisa menceritakan semuanya dengan versimu sendiri, tanpa harus menyebut nama Mas Sandi langsung. Biarkan orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku terdiam, mempertimbangkan ide itu. Aku takut ini malah memperburuk situasi, tetapi di sisi lain, aku tidak bisa terus membiarkan diriku diinjak-injak. Malamnya, aku duduk di depan kamera dengan hati berdebar. Aku mengenakan baju sederhana dan riasan tipis. Aku ingin terlihat setenang mungkin, meskipun di dalam dadaku ada badai yang bergemuruh. Setelah menarik napas dalam, aku mulai berbicara. Halo teman-teman, hari ini aku ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat pribadi. Aku biasanya tidak membahas hal seperti ini secara terbuka, tetapi aku rasa ini penting. Aku berhenti sejenak, menelan ludah, lalu melanjutkan. Aku adalah seorang istri yang telah berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan rumah tanggaku. Aku bekerja keras, membantu suamiku keluar dari kesulitan finansial, dan mencoba menjadi istri yang baik. Tapi terkadang, cinta dan usaha saja tidak cukup. Aku menatap kamera dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Saat ini, aku sedang dalam proses perceraian. Bukan karena aku ingin, tetapi karena aku harus. Aku telah dikhianati oleh orang yang seharusnya menjagaku. Dan sekarang, aku difitnah sebagai orang yang berselingkuh, hanya karena aku menolak untuk terus berada dalam hubungan yang menyakitkan. Aku menarik napas panjang, berusaha mengendalikan emosiku. Aku tidak ingin meminta belas kasihan. Aku hanya ingin orang-orang tahu bahwa dalam sebuah perpisahan, tidak selalu perempuan yang salah. Tidak selalu istri yang harus disalahkan atas gagalnya pernikahan. Setelah video itu selesai, aku mengunggahnya di semua akun sosmedku tanpa ragu. Aku tahu risikonya, tetapi aku tidak akan mundur. Keesokan harinya, videoku menjadi perbincangan. Banyak komentar masuk, sebagian besar mendukungku. Banyak wanita yang berbagi pengalaman serupa, merasa terinspirasi oleh keberanianku. Tapi tentu saja, ada juga komentar negatif. Ada yang menyebutku mencari perhatian, ada yang mengatakan bahwa aku hanya ingin membalas dendam pada suamiku. Aku mencoba tidak terpancing. Aku tahu ini adalah bagian dari perjuanganku. Namun, yang tidak kuduga adalah reaksi dari Mas Sandi. Malam itu, dia meneleponku. Aku ragu untuk mengangkatnya, tetapi akhirnya kutekan tombol hijau di layar. Kamu pikir kamu siapa, Din? Suaranya terdengar penuh amarah. Kamu kira kamu bisa mempermalukan aku di depan semua orang? Aku tetap tenang. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Mas. Kalau kamu merasa malu, mungkin itu karena kamu sadar kamu salah. Dia terdiam sesaat, lalu tertawa sinis. Kamu akan menyesal, Din. Aku nggak akan membiarkan kamu menang. Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tahu ini belum berakhir. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan Mas Sandi menakutiku lagi. Aku sudah memulai perang ini. Dan aku akan menyelesaikannya. Sejak videoku viral, suasana di sekelilingku semakin tegang. Aku tidak hanya menghadapi komentar dari orang-orang asing di internet, tetapi juga omongan dari keluarga dan orang-orang di desaku. Beberapa saudara jauh tiba-tiba menelepon, bukan untuk menanyakan kabarku, tetapi untuk menyuruhku menghapus video itu. Dinda, apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan keluargamu sendiri. Suara salah satu bibiku terdengar tajam di telepon. Aku menghela napas, berusaha tetap tenang. Bibi, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu nggak perlu bilang ke seluruh dunia. Urusan rumah tangga itu harus diselesaikan di dalam rumah, bukan diumbar ke media sosial. Aku menutup mata, berusaha mengendalikan emosiku. Kalau aku diam, orang-orang akan terus percaya kebohongan Mas Sandi. Aku harus membela diriku sendiri. Tapi Dinda, maaf, Bey. Aku harus pergi. Aku menutup telepon sebelum bisa mendengar lebih banyak ocehan yang hanya akan membuatku semakin sakit hati. Aku menghela napas berat dan menatap layar ponselku. Komentar-komentar terus berdatangan. Sebagian besar mendukungku, tetapi ada juga yang menyebutku wanita yang tidak tahu diri, istri durhaka, bahkan ada yang mengatakan aku hanya mencari perhatian. Aku tahu ini akan terjadi. Tapi tetap saja, rasanya sakit.
Beberapa hari setelah video itu diunggah, aku mendapat kabar mengejutkan dari Maya. Dia meneleponku dengan nada suara yang terdengar panik. "Din, kamu harus hati-hati. Aku baru dapat info dari teman yang kerja di kantor Mas Sandi. Dia mau balas dendam." Jantungku berdegup kencang. "Maksudnya?" "Dia mau pakai cara kotor buat menjatuhkan kamu. Dia bilang dia punya bukti kalau kamu yang sebenarnya selingkuh." Aku mengerutkan kening. "Tapi itu bohong. Aku nggak pernah selingkuh." "Aku tahu. Tapi dia bisa saja memalsukan bukti, Din. Dia bisa pakai foto editan, rekaman yang dipotong-potong, atau apapun buat membuatmu terlihat buruk." Aku menelan ludah. Aku tahu Mas Sandi licik, tapi aku tidak mengira dia akan sejauh ini. "Apa yang harus aku lakukan, Mei?" Suaraku terdengar gemetar. "Kita harus siap-siap. Kalau dia benar-benar melakukan itu, kita harus punya bukti kalau dia berbohong." Aku mengangguk, meskipun Maya tidak bisa melihatku. Aku harus waspada. Aku tidak bisa membiarkan Mas Sandi menang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, pikiranku terus berputar. Aku tahu aku berada di titik di mana aku tidak bisa mundur lagi. Aku harus terus maju, tidak peduli seberapa sulitnya. Aku teringat semua yang telah kulalui selama ini. Bagaimana aku bekerja siang dan malam untuk membayar hutang-hutang Mas Sandi, bagaimana aku menahan rasa sakit setiap kali dia mengabaikanku, bagaimana aku tetap bertahan meskipun aku tahu dia berselingkuh. Dan sekarang, dia masih ingin menghancurkanku. Aku mengepalkan tangan. Tidak. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku mengambil ponsel dan membuka pesan dari pengacaraku, Pak Raka. Aku mengetik pesan dengan cepat. "Pak Raka, kita harus bersiap untuk segala kemungkinan. Saya yakin Mas Sandi akan melakukan sesuatu untuk menyerang balik." Beberapa menit kemudian, balasan datang. "Baik, Dinda. Kita akan siapkan bukti-bukti yang kita miliki. Jangan khawatir, saya akan pastikan hukum berpihak padamu." Aku menghela napas. Setidaknya, aku tidak sendirian. Keesokan harinya, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Dinda, kamu akan menyesal karena sudah melawan. Aku akan pastikan semua orang percaya kalau kamulah yang sebenarnya bersalah." Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku tahu itu dari Mas Sandi. Ancaman itu membuatku semakin yakin bahwa dia benar-benar akan melakukan sesuatu. Aku langsung menelepon Maya. "Mei, aku baru dapat pesan dari nomor tak dikenal. Aku yakin ini dari Mas Sandi. Screenshot dan kirim ke pengacaramu. Kita harus simpan semua bukti." Aku segera mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke Pak Raka. Tak lama kemudian, dia membalas. "Jangan khawatir. Ini bisa jadi bukti kalau dia melakukan intimidasi. Jangan hapus apapun." Aku mengangguk dalam hati. Aku akan melawan. Aku tidak akan takut. Aku menarik napas panjang dan menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam, langit berubah warna menjadi jingga keemasan. Aku tahu badai belum berakhir, tetapi aku juga tahu aku lebih kuat daripada sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan Mas Sandi menang. Tidak kali ini. Setelah pesan ancaman dari Mas Sandi, aku merasa duniaku semakin sempit. Aku tahu dia tidak akan tinggal diam. Aku tahu dia akan melakukan sesuatu untuk menjatuhkanku. Tapi yang tidak kusangka, dia akan bergerak secepat ini. Pagi-pagi sekali, sebelum aku sempat menyeduh kopi, Maya menelepon dengan suara panik. "Din, kamu lihat media sosial?" Aku langsung meraih ponsel dan membuka media sosialku. Mataku membelalak. Ada sebuah unggahan yang mulai viral, serangkaian foto dan tangkapan layar percakapan yang diklaim sebagai bukti bahwa aku berselingkuh. Di foto itu, ada seorang pria yang mirip denganku sedang duduk berdua dengan seorang laki-laki di sebuah kafe. Di tangkapan layar, ada percakapan mesra yang tampak seperti aku yang mengirimnya. Tanganku gemetar. Aku tahu ini bohong. Aku tidak pernah melakukan ini. Tapi aku juga tahu bagaimana dunia bekerja. Orang lebih mudah percaya kebohongan yang sensasional daripada kebenaran yang membosankan. Maya masih berbicara di telepon. "Din, ini jelas editan." Tapi masalahnya, orang-orang udah mulai percaya.
Aku menutup mata, menarik napas panjang. Aku harus segera bertindak. Tanpa pikir panjang, aku langsung menghubungi Pak Raka. Dia menjawab dengan suara tegas, "Dinda, jangan panik. Aku sudah melihat unggahan itu. Kita bisa membuktikan kalau ini manipulasi." Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatku. Tapi bagaimana kalau orang-orang sudah terlanjur percaya? Kebenaran butuh waktu untuk menang, tapi kebohongan pasti akan runtuh dengan sendirinya, jawabnya mantap. Aku mencoba menenangkan diri. Aku tahu ini ujian terberatku. Jika aku menyerah sekarang, maka Mas Sandi akan menang. Beberapa jam kemudian, aku bertemu dengan Pak Raka di kantornya. Dia sudah menyiapkan beberapa bukti yang bisa membantuku. Aku punya kontak seorang ahli forensik digital. Dia bisa menganalisis apakah foto dan chat ini hasil manipulasi. Aku mengangguk. Baik, lakukan apapun yang diperlukan. Hari itu terasa panjang. Aku dan tim pengacaraku bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan bukti bahwa semua tuduhan ini palsu. Kami membandingkan metadata foto, memeriksa sumber gambar, bahkan mencari saksi yang bisa membuktikan bahwa aku tidak pernah bertemu dengan pria yang ada di dalam foto itu. Malamnya, Maya datang ke apartemenku dengan wajah kesal. Aku baru ngobrol sama temanku yang kerja di kantor Mas Sandi. Dia dengar kalau Mas Sandi sendiri yang menyuruh orang buat edit foto itu. Aku mendesah berat. Aku sudah menduga. Tapi, Din, Maya menatapku serius, kalau ini bisa kita buktikan, ini bisa jadi senjata balik buat kita. Aku mengangguk pelan. Aku akan pastikan dia tidak lolos begitu saja. 2 hari kemudian, hasil analisis forensik digital keluar. Pak Raka menghubungiku dengan suara penuh kemenangan. Dinda, foto dan chat itu terbukti palsu. Ini hasil editan kasar yang bisa dibuktikan secara hukum. Aku tersenyum lega. Jadi, kita bisa menggunakannya di sidang. Ya, dan kita juga bisa melaporkan Mas Sandi atas pencemaran nama baik. Aku menatap jauh keluar jendela. Aku bisa merasakan bahwa ini adalah titik balikku. Mas Sandi sudah berusaha menghancurkanku, tetapi dia tidak menyadari bahwa semakin keras dia mencoba, semakin kuat aku menjadi. Hari sidang berikutnya tiba. Kali ini, aku tidak merasa takut. Aku sudah siap. Aku berjalan memasuki ruang sidang dengan kepala tegak, sementara Mas Sandi duduk di kursinya dengan wajah percaya diri. Hakim membuka sidang dan mulai memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Saat tiba giliranku, Pak Raka berdiri dan menyerahkan dokumen hasil analisis forensik. Yang mulia, ini adalah bukti bahwa foto dan chat yang disebarkan oleh tergugat adalah hasil manipulasi digital. Ini adalah fitnah yang bertujuan untuk menjatuhkan klien saya. Hakim mengamati dokumen tersebut, lalu menatap Mas Sandi dengan ekspresi tajam. Saudara Sandi, apakah Anda masih bersikeras bahwa bukti yang Anda ajukan adalah asli? Mas Sandi tampak gelisah. Dia melirik ke arah pengacaranya, tetapi tidak ada yang bisa dia katakan. Hakim mengetuk palu. Dengan ini, pengadilan mengakui bahwa bukti yang diajukan oleh tergugat adalah palsu dan bahwa penggugat, Saudari Dinda, tidak bersalah atas tuduhan perselingkuhan. Aku menghela napas lega. Aku berhasil. Mas Sandi tampak pucat. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi panik di wajahnya. Dia tahu dia telah kalah. Tapi aku belum selesai. Aku berdiri dan menatapnya dengan tajam. Mas, kamu sudah berusaha menghancurkanku dengan kebohongan. Tapi lihatlah, kebenaran selalu menang. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menunduk, kalah total. Aku tersenyum tipis. Aku tidak hanya memenangkan sidang ini, tetapi aku juga memenangkan hidupku kembali. Aku akhirnya bebas dari bayang-bayang Mas Sandi. Dan aku tidak akan pernah melihat ke belakang lagi. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap. Angin pagi menyapu wajahku, membawa perasaan lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setelah sekian lama terjebak dalam hubungan yang menyakitkan, akhirnya aku benar-benar bebas. Aku tak lagi harus menanggung beban yang selama ini menghimpitku. Aku bisa bernapas tanpa dihantui ketakutan dan pengkhianatan. Maya segera menghampiriku dengan senyum lebar, matanya berbinar penuh kebanggaan. Dinda, kamu menang. Kamu benar-benar menang.
katanya sambil meraih tanganku erat. Aku mengangguk, merasakan air mata mulai menggenang di sudut mataku. Iya, Mei. Aku menang, akhirnya. Suaraku bergetar karena campuran emosi, lega, bahagia, dan sedikit getir. Namun, bahkan dalam kebahagiaan ini, aku masih merasa ada sedikit kesedihan. Bukan karena aku kehilangan Mas Sandi. Tidak, aku sama sekali tidak kehilangan apapun darinya. Tapi karena aku pernah mencintai seseorang yang begitu tega mengkhianatiku. Aku pernah memberikan seluruh hatiku untuk seseorang yang ternyata tidak pernah benar-benar menghargai keberadaanku. Aku menoleh ke arah gedung pengadilan dan di sana, Mas Sandi berdiri dengan wajah muram. Dia tampak berbeda dari pria yang dulu ku kenal. Tidak ada lagi kesombongan di matanya. Tidak ada lagi kepercayaan diri yang selama ini dia pamerkan. Yang tersisa hanyalah bayangan dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan, aku mulai merasakan perubahan dalam hidupku. Aku tak lagi harus bangun pagi dengan beban pikiran tentang hutang-hutang Mas Sandi. Aku tak perlu lagi merasa cemas ketika melihat ponselku, takut menerima pesan atau panggilan yang menyakitkan. Aku bisa menjalani hari-hariku dengan lebih ringan. Aku kembali fokus pada pekerjaanku, pada impianku, dan tentu saja, pada YouTube-ku. Video terakhirku tentang perjalananku melalui perceraian telah mendapat banyak perhatian. Banyak wanita menghubungiku, berbagi kisah mereka sendiri, mengucapkan terima kasih karena aku telah berani bersuara. Dinda, kamu membuatku merasa lebih kuat. Aku juga pernah mengalami hal yang sama, tapi aku masih belum berani mengambil langkah seperti kamu. Aku bangga padamu. Kamu menginspirasi banyak orang. Membaca komentar-komentar itu membuatku semakin yakin bahwa apa yang kulakukan tidak sia-sia. Aku bukan hanya berjuang untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk banyak wanita lain yang terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Aku menyadari bahwa aku tidak perlu menyesali apa yang telah terjadi. Sebaliknya, aku harus berterima kasih kepada masa lalu karena telah membentukku menjadi wanita yang lebih kuat. Sementara itu, kabar tentang Mas Sandi mulai beredar. Setelah perceraian kami, hidupnya mulai berantakan. Aku mendengar dari beberapa kenalan bahwa bisnisnya mulai merosot. Beberapa kliennya menarik kerjasama setelah mengetahui skandal yang dia buat. Reputasinya hancur. Orang-orang mulai melihat siapa dia sebenarnya, seorang pria yang tega mengkhianati istri yang telah berjuang untuknya, lalu mencoba menjatuhkannya dengan kebohongan. Dan yang lebih mengejutkan, wanita yang menjadi selingkuhannya ternyata meninggalkannya setelah melihat kejatuhannya. Dia pikir pacarnya itu benar-benar sayang sama dia. Maya berkata sinis saat kami duduk bersama di sebuah kafe. Begitu duitnya habis, cewek itu langsung kabur. Aku hanya tersenyum tipis, mengaduk kopiku perlahan. Karma bekerja dengan cara yang misterius ya? Maya tertawa. Bukan misterius lagi, Din. Ini karma instan. Aku tidak merasa senang melihat kejatuhan Mas Sandi, tetapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ini adalah pelajaran yang pantas dia dapatkan. Aku telah mencoba bertahan. Aku telah berjuang. Dan ketika dia memilih untuk mengkhianatiku, dia juga memilih konsekuensinya sendiri. Suatu sore, aku menerima pesan tak terduga dari nomor yang sudah lama kuhapus dari kontakku. Mas Sandi, Dinda, bisa kita bicara? Aku ingin minta maaf. Aku menatap pesan itu cukup lama sebelum akhirnya mengetik balasan singkat. Aku tidak perlu. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku menekan tombol kirim dan meletakkan ponselku. Tidak ada rasa benci. Tidak ada dendam. Hanya ketenangan. Aku telah melepaskan semuanya. Aku menatap matahari yang mulai terbenam di kejauhan, langit berubah warna menjadi jingga keemasan. Aku tersenyum, merasa lebih ringan daripada yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Aku akhirnya bebas. Aku akhirnya bisa menjalani hidupku dengan cara yang aku inginkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bahagia.